Terima kasih buat Anda yang sudah bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimudahkan rezekinya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, silahkan pasang headset dan siapin secangkir kopi. Mari kita kancutin ceritanya. Martial Master, bab 5866-5870. Channel Dongeng Donghua. Bab 5866. Binatang buas. Wow. Molly mencubit hidungnya dan mengangkat tangannya, dan banyak harta karun langsung jatuh ke tangan Qin Chen. Cukup. Qin Chen mengangguk sedikit dan menyimpan banyak harta, kamu masih memiliki hati nurani. Wajah Molly muram seperti dasar pot. Astaga! Demi harta karun ini, saya masuk dan keluar dari inti markas besar masyarakat naga hitam dan membunuh begitu banyak orang. Saya diburu oleh nenek moyang masyarakat naga hitam di hadapan orang-orang sebelumnya. Hasilnya, Qin Chen dengan mudah mengambil setengahnya. Apakah ada prinsip surgawi? Apakah ada hukum? Selain itu, kelopak mata Kabru melonjak liar saat melihat ini. Ibuku, ini adalah dewa ganas yang bisa lepas dari tangan nenek moyang masyarakat naga hitam, tapi dia begitu mudah dimanipulasi oleh pendahulunya, dan dia langsung diperas seperti ini. Kabulu merasakan jantungnya berdebar kencang. Panggilan. Ia menahan napas dan berkonsentrasi, tidak berani ceroboh, dan terbang dengan sepenuh hati. Di punggung Kabulu, Qin Chen dan Mo Li duduk bersila, menyerap aturan menakutkan dari jalan besar antara langit dan bumi. Aturan jalan yang tak terlihat melonjak seperti pusaran air, menyatu dan memasuki tubuh mereka berdua. Samar-samar. Kabulu hanya merasakan bahwa kekuatan hukum asli jalan antara dunia dan dunia sekitarnya tiba-tiba menjadi sangat kuat. Dia sepertinya berkeliaran di lautan luas hukum jalan, dan ada kekuatan hukum yang tak ada habisnya jalannya mengalir dan bergerak setiap kali dia menggerakkan tangan dan kakinya. Kekuatan hukum jalan besar ini menghilang ke dalam tubuhnya, dan budidayanya yang tertahan mulai sedikit mengendur. Ini, mata Kabru membelalak. Itu terlalu menakutkan, hukum langit dan bumi di sekelilingnya terlalu kuat. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan hukum jalan yang begitu kuat. Karena hukum jalan yang bergulir begitu kuat, aturan di dalamnya mengalir dengan sangat jelas. Yang membuat Kabulu, ada pencerahan yang samar-samar. Ledakan. Tingkat kultivasi di tubuh Kabulu sebenarnya meningkat dengan kecepatan yang lambat. Ini, kultivasiku, yang stagnan selama beberapa waktu, perlahan membaik. Apa-apaan ini? Adapun budidayanya, dia sebenarnya telah mencapai tingkat budidaya kaisar puncak sejak lama. Namun, karena bakatnya sendiri, setelah memasuki tingkat budidaya kaisar puncak, dia tidak dapat maju 1 inci pun di tahun-tahun ini. Jadi dia mencoba yang terbaik untuk membiarkan adiknya, yang dikenal sebagai orang paling berbakat di klan, menemukan tempat baginya untuk memasuki reruntuhan para dewa. Tetapi siapa yang tahu bahwa bahkan setelah memasuki reruntuhan 10.000 dewa, meskipun dia telah memahami aturan Dao tingkat atas yang tak terhitung jumlahnya, masih akan sangat sulit baginya untuk meningkatkan kultivasinya. Saya tidak punya pilihan selain pergi ke Lavastar untuk menjaga manik kristal roh api sehingga saya dapat memulihkan sebagian biayanya. Akibatnya, dia diturunkan menjadi tunggangan Qin Chen. Namun siapa sangka, setelah saya menjadi tunggangan, tingkat kultivasi saya justru mengendur dan meningkat. Kabulu mengedipkan matanya, terkejut merasakan aura menakutkan Qin Chen dan Mo Li yang tak ada habisnya di belakang mereka. Sebuah berkah tersembunyi. Jika bukan karena dia sedang terbang, Kabru mau tidak mau ingin bernyanyi dengan keras. Jika saya tahu bahwa menjadi tunggangan memiliki masa depan seperti itu, saya pasti sudah melakukannya sejak lama. Bagaimana saya bisa menunggu sampai sekarang? Kabulu menekan kegembiraan di hatinya, dan saat terbang, dia belajar merasakannya jalan menakutkan yang memancar dari Mo Li dan Qin Chen. Kekuatan hukum agung yang memancar dari mereka berdua begitu kuat sehingga bahkan sedikit pun jejak yang bocor sudah cukup baginya untuk meminum sepoci. Tidak normal. Kabru bersemangat dan terus terbang. Panggilan. Saya tidak tahu berapa lama.
Gelombang tak terlihat langsung memenuhi Qin Chen dan Molly. Hah! Qin Chen dan Molly membuka mata mereka dan melihat ke depan. Saya melihat bahwa dunia di depan saya telah berubah menjadi sedikit gelap, dan ada aura samar yang membuat jantung berdebar-debar menembus kehampaan, antara ilusi dan kenyataan. Dua senior, ini adalah area inti dari reruntuhan para dewa, juga dikenal sebagai lapisan dunia virtual. Ada banyak bahaya di sini, yang jauh lebih menakutkan daripada area pinggiran. Di area pinggiran, kami dan praktisi lainnya umumnya tidak akan berada dalam bahaya yang terlalu besar. Tapi di dunia maya ini, jika seorang kaisar puncak menyerbu masuk, nyawanya akan dalam bahaya. Jelas Kabulu buru-buru. Setelah memasuki tempat ini, terlihat jelas dia terlihat lebih gugup. Lapisan dunia virtual. Qin Chen mengerutkan kening dan menatap ke langit. Molly di samping juga melihat sekeliling, sedikit mengernyit. Kamu juga merasakannya, Qin Chen melirik Molly. Molly mengangguk, sepertinya ada kekuatan khusus dari jalan di sini. Mengaum. Raungan yang sangat keras terdengar, dan saat raungan itu jatuh, makhluk hitam besar bergegas keluar. Makhluk hitam ini ada di antara kenyataan dan ilusi. Ukurannya sangat ganas. Ia menatap Qin Chen dan kelompoknya dengan sepasang mata hitam dingin. Tertangkap oleh mata ini seperti ditatap oleh iblis jahat yang tak ada habisnya perasaan gemetar yang tak bisa dijelaskan. Tidak, itu adalah binatang virtual di dunia virtual ini. Seru Kabulu buru-buru, suaranya sangat gugup. Hindari binatang, Qin Chen dan Molly mengerutkan kening. Senior, binatang virtual adalah jenis monster unik di lapisan virtual reruntuhan para dewa. Pertahanannya sangat luar biasa. Kebanyakan kaisar puncak tidak dapat menembus pertahanan mereka. Terlebih lagi, binatang virtual ini memiliki serangan spiritual unik yang dapat jiwa orang-orang berkuasa yang mencemari Kaisar Agung adalah salah satu sumber bahaya di dunia maya ini. Jelas Kabulu buru-buru. Saat dia membuka mulutnya, binatang virtual hitam pekat itu sudah menatap Qin Chen dan kelompoknya, dan setelah mengaum, tiba-tiba ia menerkam. Mata Qin Chen dingin dan tangan kanannya tiba-tiba terulur. Bas! Kekuatan luar angkasa yang tak terlihat lahir, dan terdengar embusan. Sebuah lubang darah besar muncul di dada binatang virtual ini, tetapi tidak ada darah yang mengalir dari lubang darah tersebut. Tidak memiliki hati seorang kaisar. Qin Chen mengerutkan kening. Di telapak tangannya, sepotong daging binatang gelap muncul, memancarkan aura yang membuat jantung berdebar-debar. Setelah dikeluarkan oleh Qin Chen, itu langsung berubah menjadi abu dan menghilang. Namun, aura binatang virtual ini tidak melemah sama sekali, dan ia bergegas menuju Qin Chen. Eksentrik. Qin Chen mengambil langkah ke depan dan meninju. Dengan keras, tinju Qin Chen mengenai binatang virtual itu, seolah-olah menabrak bintang besar, dan langsung membuat raungan yang memekakkan telinga. Binatang virtual itu terlempar di tempat dan menghantam tanah dengan keras, menciptakan lubang besar yang dalam di tanah. Namun, binatang virtual itu menggelengkan pikirannya dan dengan cepat berdiri lagi. Tubuh yang keras. Qin Chen tampak terkejut. Pukulan yang baru saja dia pukul sudah cukup untuk melukai Kaisar Puncak, tapi binatang virtual ini sepertinya baik-baik saja. Pada saat ini, binatang virtual itu tampak marah dengan tindakan Qin Chen. Ia mengangkat lengannya yang besar dan menamparkan Qin Chen. Tekanan mengerikan tiba-tiba muncul di kehampaan gelap. Qin Chen sedikit terkejut. Tekanan ini sepenuhnya disebabkan oleh binatang virtual yang mengandalkan tubuhnya yang kuat. Tidak bagus. Kabulu terkejut. Tepat di bawah tekanan, dia mengalami kesulitan bernapas. Dia buru-buru menggerakkan tubuhnya untuk pergi, tetapi dia menemukan bahwa kekosongan di mana tubuhnya berada sebenarnya ditutupi oleh binatang hampa ini. Ledakan. Lengan menakutkan itu menghantam dengan kekuatan yang luar biasa. Kabulu jelas merupakan anggota klan monster bintang, tetapi pada saat ini dia merasa seperti gundukan kecil di depan puncak gunung, dan tubuhnya gemetar tanpa sadar. Pantas saja para senior dan kakak perempuan di klan menyuruhku untuk tidak terburu-buru masuk ke lapisan virtual reruntuhan para dewa. Kabulu merasa ngeri. Melihat tangan besar dari binatang virtual itu hendak mengenai tubuhnya, terdengar bunyi letupan, dan tangan besar dari binatang virtual itu berhenti tiba-tiba beberapa puluh kaki darinya. Tidak, itu tidak berhenti.
Kabulu terkejut melihat alasan mengapa tangan besar binatang virtual itu tidak bisa jatuh adalah karena Qin Chen menggunakan satu jari untuk memblokir tamparan binatang virtual itu. Membuat tangan besarnya tidak bisa jatuh ke dalam kehampaan. Kekuatan binatang virtual ini tiba-tiba menjadi begitu kuat sehingga benar-benar dapat membuat salah satu jari saya merasakan sedikit tekanan. Qin Chen menatap binatang virtual di depannya dengan heran, kekuatannya jelas tidak biasa. Aum! Binatang virtual itu meraung. Ditahan oleh Qin Chen, hatinya dipenuhi dengan kemarahan yang tak ada habisnya, dan tangan besar lainnya juga menyerang Qin Chen. Qin Chen menamparkan tangannya, dan dengan letupan, binatang virtual itu terbang di tempat dan menghantam tanah dengan keras. Kali ini, binatang virtual itu berdiri dengan terhuyung-huyung, dengan darah hitam mengalir dari tubuhnya, dan aura dingin dan aneh keluar dari darah binatang virtual itu. Ini adalah murid Qin Chen sedikit menyusut. Molly di samping juga tampak terkejut. Nafas jurang maut. Dalam darah ini, baik Qin Chen dan Molly merasakan nafas jurang yang sangat lemah. Makhluk jurang maut. Wajah Qin Chen sedikit mengembun, dan dia terkejut. Salah. Lalu dia menggelengkan kepalanya. Jika itu adalah makhluk jurang maut, mengapa orang-orang kuat di reruntuhan para dewa tidak menemukannya? Bahkan jika beberapa kaisar besar tidak pernah berhubungan dengan jurang maut, orang-orang kuat setingkat kaisar dewa di lautan kosmik akan selalu memiliki pemahaman tentang jurang maut. Mengaum. Binatang virtual itu berdiri dengan goyah, menatap Qin Chen dengan ketakutan, dan berbalik untuk pergi. Apakah Void Beast ini mencoba melarikan diri? Kabulu terkejut. Dari pemahamannya, Void Beast sangat mesum dan hampir tidak pernah berhenti mati saat bertemu dengan kaisar yang kuat. Saya belum menunggu binatang virtual ini pergi dari sini. Sosok gelap terbang melintasi langit dan mendarat di atas binatang kosong itu dalam sekejap. Orang itu, Kabulu terkejut. Orang yang naik ke tubuh Void Beast tidak lain adalah Molly. Napas yang luar biasa, mata Molly bersinar karena kegembiraan, dan dia meninju binatang virtual itu dengan tangan kanannya. Dengan kepulan, tinjunya benar-benar menghantam tubuh makhluk kosong itu. Hati-hati, darah makhluk hampa ini akan merusak tubuh kaisar. Kabru terkejut. Menurut informasinya, darah binatang hampa sangatlah menakutkan. Bahkan jika seorang kaisar puncak terkontaminasi dengan jejaknya, itu akan mencemari tubuhnya dan menyebabkan luka serius. Namun, Molly menutup telinga. Tangan besarnya meraih tubuh binatang kosong itu, dan kekuatan melahap yang mengerikan langsung lahir. Bab 5867, sangat lemah. Ledakan. Ketika tangan besar Molly menembus tubuh binatang virtual itu terdiam sesaat. Seluruh tubuhnya yang besar sepertinya telah menemui sesuatu yang sangat menakutkan. Ia gemetar dan matanya ngeri, membiarkan kekuatan melahap Molly menelan itu. Menyapu seluruh tubuhnya. Haha, rasanya enak sekali. Molly merasa seperti tetesan kekuatan jurang mengalir ke tubuhnya, dengan cepat memperkuat auranya. Itu adalah kekuatan jurang maut. Binatang virtual ini sebenarnya memiliki sedikit jejak kekuatan jurang maut di tubuhnya. Hebat sekali. Meskipun jejak kekuatan jurang ini sangat tipis, ini merupakan pelengkap yang bagus untuk Demon Lee saat ini. Hanya dalam sekejap, semua kekuatan jurang dalam binatang virtual ini diserap dan dimakan oleh Demon Lee. Dengan keras, di mata Kabru yang luar biasa, binatang virtual itu melolong, mati di tempat dan jatuh ke tanah, lalu berubah menjadi aura tak kasat mata dan menghilang. Pada saat nafas menghilang, struktur teratur yang membentuk binatang virtual ini juga muncul di depan Qin Chen. Ini adalah murid Qin Chen sedikit menyusut. Tubuh fisik binatang virtual ini bukanlah benda nyata, tetapi sebenarnya terbuat dari semacam tubuh energi. Struktur tubuh energi itu sangat aneh, tetapi kekuatan pertahanan yang ditampilkannya sangat mencengangkan. Struktur tubuh seperti ini seperti perwujudan dari beberapa aturan khusus. Qin Chen memandang ke atas dengan serius dan melihat ke seluruh lapisan dunia virtual. Apakah ini manifestasi dari aturan dunia virtual? Jika demikian, maka aturan dunia virtual agak istimewa, karena Qin Chen dengan jelas merasakan sebelumnya bahwa aura binatang virtual sebenarnya tidak kuat, dan masih tetap ada. Di tingkat kaisar, kekuatan aturan,
Bahkan kekuatan aturan tingkat kaisar, dapat mencapai tingkat pertahanan yang menakjubkan, yang sudah sangat menakjubkan. Wosh! Pada saat ini, tubuh Molly bergoyang dan dia sudah sampai di sisi Qin Chen dan mendarat di Kabulu. Senior, kamu baik-baik saja. Kabulu memandang Molly dengan tidak percaya. Apa yang terjadi? Molly mengerutkan kening dan menatap Kabulu dengan kebingungan di wajahnya. Bukan apa-apa. Kabulu buru-buru menundukkan kepalanya, tapi dia sangat bingung. Dikatakan bahwa darah dalam tubuh Void Beast di lapisan Void Beast ini memiliki efek korosif khusus. Bahkan ahli tingkat kaisar puncak tidak dapat dengan mudah menolaknya Void Beast dan sepertinya baik-baik saja. Hal ini membuat Kabulu bingung. Mungkinkah informasinya salah? Ayo pergi, cepat. Molly menepuk punggung Kabulu, dan Kabulu terkejut dan segera melanjutkan terbang ke depan. Tapi di punggung Kabulu, Molly dengan bersemangat mengirim pesan ke Qin Chen, Iblis Qin, kamu baru saja merasakannya. Kan, binatang virtual ini sebenarnya memiliki kekuatan jurang maut di tubuhnya. Apakah kamu memanggilku? Molly tertegun dan buru-buru menggaruk kepalanya. Itu Qin Chen. Itu hanya kesalahan lidah. Qin Chen meliriknya dan tidak mengatakan apa-apa, baru saja melihat ke atas. Melihat lapisan dunia maya di sekitarnya, dia mengirim pesan, Molly, bagaimana dengan tubuh binatang virtual ini? Molly terkejut, dan kemudian berkata dengan suara yang dalam, memang, aturan sebelumnya jalan reruntuhan para dewa juga mengandung jejak jurang maut. Nafas. Dia mengerutkan kening dalam-dalam. Qin Chen meliriknya. Ketika dia berada di bintang lava sebelumnya, Qin Chen merasakan sedikit jurang maut. Dia khawatir persepsinya salah, tapi sekarang Molly berkata demikian, dia pasti tidak salah. Bagaimanapun, Molly memiliki darah jurang maut di tubuhnya. Kamu mengatakan bahwa reruntuhan para dewa ini adalah medan perang pembangkit tenaga listrik laut kosmik kuno. Mengapa ada sisa kekuatan jurang maut? Mungkinkah tempat ini pernah menjadi medan perang antara laut kosmik dan jurang neraka? Molly mengerutkan kening. Tetapi jika itu masalahnya, mengapa tidak ada informasi apapun di reruntuhan para dewa? Qin Chen bertanya lagi. Molly menyipitkan matanya, dan dia tidak bisa menjelaskannya kali ini. Klan Jurang Neraka. Inilah musuh publik alam semesta. Mungkin orang transenden biasa tidak tahu banyak tentang hal itu, tetapi mereka yang bisa memasuki reruntuhan para dewa adalah yang terbaik di antara para kaisar. Jadi mereka tidak boleh bingung tentang hal itu. Sekalipun para kaisar agung tidak mengerti, masih ada kaisar dewa yang kuat itu, bukankah mereka juga memahaminya? Maksudmu, apa yang aneh dari reruntuhan para dewa ini? Molly terkejut. Saya hanya bisa menebak bahwa pasti ada rahasia yang tersembunyi di reruntuhan para dewa. Adapun apa itu, kita masih perlu menjelajahinya, gumam Qin Chen. Dan ketika keduanya berkomunikasi, sebuah lembah gelap muncul di hadapannya, dan Kabulu segera menurunkan ketinggian terbangnya dan perlahan menghilang ke dalam lembah. Apa yang kamu lakukan? Molly mengerutkan kening dan menepuk punggung Kabulu. Senior, saya menyembunyikan keberadaan saya. Lapisan dunia virtual penuh dengan bahaya. Jika saya terlalu terbuka di depan umum, saya akan ditemukan oleh orang kuat atau binatang virtual lainnya. Ketika saatnya tiba, sebelum Kabulu menyelesaikan penjelasannya, dia dimarahi oleh iblis. Zi menyela, siapa yang menyuruhmu menyembunyikannya? Terbang ke tempat yang jelas, kata Molly. Kabulu terkejut, senior, jika kamu melakukan ini, kamu pasti akan menarik binatang virtual lainnya. Saya hanya ingin menarik binatang virtual lainnya. Tanpa Void Beast, bagaimana saya bisa mengandalkan diri saya sendiri untuk memberi makan diri saya sendiri? Budidaya di Menkin telah meningkat begitu cepat. Jika dia tidak bekerja keras, dia mungkin akan terdorong semakin jauh. Kabulu tertegun. Dia tampak tidak percaya. Bagaimana senior ini bisa mengajukan permintaan seperti itu? Namun, ketika Molly berbicara, dia secara alami tidak bisa menolak, jadi dia hanya bisa bergegas ke langit dengan rasa takut. Ledakan. Begitu dia berada di atas lembah, dia mendengar suara gemuruh yang menakjubkan, dan kemudian dia melihat 3 binatang virtual yang tiba-tiba bergegas keluar dari lembah di sampingnya.
memancarkan aura dingin. Ketiga binatang virtual ini bahkan lebih besar dari yang sebelumnya. Aura yang terpancar dari tubuh besar itu membuat orang merasakan jantung berdebar-debar. Tidak, makhluk kosong lain ada di sini. Kabru terkejut. Hei, kenapa kamu panik? Ini saat yang tepat. Mata Molly membelalak saat melihat ini, dia tertawa keras, dan dia tiba-tiba bergegas keluar dan bergegas menuju salah satu binatang virtual. Qin Chen juga pindah. Struktur tubuh binatang virtual sebelumnya membuatnya sedikit penasaran. Kekuatan memadatkan tubuh binatang virtual itu rata-rata, tetapi pertahanannya sangat luar biasa sehingga tidak dapat dibentuk oleh struktur biasa-biasa. Jika Anda bisa menguasainya, kemungkinan besar pertahanan Anda akan meningkat pesat. Dalam sekejap, Qin Chen dan Molly segera bertarung dengan binatang virtual. Ledakan. Molly berdiri tepat di atas binatang virtual, seperti dewa iblis, memancarkan aura yang menakutkan. Ketika binatang virtual itu melihat ini, ia gemetar dan berlutut di tempat, bahkan tanpa keberanian untuk melawan Molly. Sambil terengah-engah, Molly memasukkan lengannya ke tubuh binatang virtual di tempat, dan darah hitam segera berhamburan. Ini cukup untuk membuat pertahanan binatang virtual itu, yang bahkan Kaisar Puncak tidak bisa hancurkan, terlihat seperti kertas di depan mata Molly. Qin Chen menekan satu tangan pada binatang virtual lainnya. Bum bum bum. Binatang virtual itu berjuang keras, tetapi tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak bisa melepaskan diri dari kekangan Qin Chen. Naga raksasa itu menekannya. Tidak mampu melawan sama sekali. Qin Chen mengubah tangan kanannya menjadi telapak tangan, memadatkannya menjadi pedang, dan menebas binatang virtual itu. Kepulan. Dalam kehampaan, ada fluktuasi spasial yang menakutkan, dan binatang virtual besar di bawah telapak tangan Qin Chen tiba-tiba terbagi menjadi 5 bagian. Setiap bagian dari tubuh binatang virtual itu perlahan menggeliat dan meronta dengan keras, mencoba untuk bersatu kembali, tetapi di bawah tekanan aura Qin Chen, tidak mungkin untuk menyatu. Apakah kekuatan Void Beast ini begitu lemah? Melihat pemandangan ini, mata Kaburu membelalak. Sebelum datang kereruntuhan para dewa, klan dan saudara perempuan saya memperingatkan saya berkali-kali bahwa saya tidak boleh memasuki dunia virtual dengan gegabah dan berhati-hati saat bertemu dengan binatang virtual. Tapi pemandangan di depannya mengejutkan Kabulu. Binatang virtual ini sepertinya tidak begitu bagus, kalau tidak, bagaimana dia bisa ditekan dengan mudah? Mengaum. Pada saat ini, binatang virtual ketiga ditakuti oleh aura Molly dan Qin Chen. Setelah mengaum, ia bergegas menuju Kabulu tidak jauh. Hehe, kamu siap berangkat. Mari kita subscribe channel Dongeng Donghua lalu lihat bagaimana binatang ini menekanmu. Kabulu tertawa, karena binatang virtual ini sangat lemah, apa yang harus dia takuti? Ledakan. Cakar tajamnya terentang dan langsung bertabrakan dengan tubuh makhluk kosong itu. Bang! Saat berikutnya, Kabulu seperti manusia kecil yang ditabrak binatang buas besar, dia terlempar di tempat dan menghantam gunung tidak jauh dari sana dengan suara dentang. Beberapa tulang rusuknya patah darah dan hampir pingsan. Apa-apaan ini? Kabru mendongak dengan bingung, benar-benar bingung. Bukankah binatang virtual ini sangat lemah? Kenapa kamu begitu mesum? Bab 5868. Struktur jurang. Kabulu tertegun sejenak. Melihat betapa mudahnya Qin Chen dan Molly menekan binatang virtual sebelumnya, Kabulu pernah berpikir bahwa binatang virtual ini sangat lemah, itu saja. Namun setelah pertarungan, saya menemukan bahwa kekuatan lawan sungguh menakutkan. Bagaimana kedua orang itu bisa menekan binatang virtual ini dengan begitu mudah? Aum! Binatang virtual ini menghempaskan Kabru, mengaum dengan marah, dan menerkam Kabru lagi. Bu! Kabru mengabaikan rasa sakit yang parah di sekujur tubuhnya dan buru-buru memanjat. Boom! Dia membuka mulutnya, dan sisik emas yang menakutkan terbang dalam sekejap, menghalangi binatang virtual itu. Dengan keras, binatang virtual itu menghantam sisik emas dengan keras, dan susunan menakutkan yang diubah oleh sisik emas bergetar hebat, seolah-olah akan pecah kapan saja. Mengerikan, mengerikan. Kabulu ketakutan. Ini sudah menjadi pertahanan terkuatnya, tapi di bawah pengaruh binatang virtual ini, dia tidak bisa lagi bertahan hanya dalam beberapa tarikan napas, dan retakan muncul di sana.
Akhirnya, dengan keras, setelah beberapa kali tumbukan, formasi besar yang dibentuk oleh sisik emas Kabru hancur berkeping-keping. Binatang virtual itu membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit Kabru dengan keras. Ledakan. Kehampaan berguncang, dan sepertinya hanya ada mulut hitam besar yang tersisa di seluruh dunia, mencoba menelan segala sesuatu di dunia. Jika gigitan ini mengenai, meskipun Kabru adalah binatang buas langit berbintang, dia mungkin terluka parah di tempat dan tubuhnya akan terkoyak. Senior, teriak Kabru sambil menggunakan kekuatan magisnya untuk memblokirnya. Dengan keras, binatang virtual itu mengabaikan penghalang Kabulu dan langsung merobek pertahanannya. Ia akan menggigitnya hingga berkeping-keping. Pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba jatuh dengan keras dan menginjaknya dengan keras pada binatang virtual itu ke tanah di tempat. Ia mengeluarkan rengekan yang menyakitkan dan mengeluarkan seteguk darah gelap. Sebagian darah langsung terciprat ke tubuh Kabulu. Tertawa. Sisik di tubuh Kabulu terkorosi di tempat, meninggalkan celah berdarah, dan kekuatan dingin menyebar dengan cepat ke lukanya. Reptil kecil, cepat sembunyi. Kenapa kamu berlarian saat tidak ada pekerjaan? Molly lah yang menginjak binatang virtual itu ke tanah. Dia menyeringai pada Kabru, lalu menekan dengan tangan kanannya dengan keras. Kepala binatang virtual itu dimasukkan dengan paksa. Engah. Kekuatan melahap yang bergulir lahir, dan Molly dengan cepat menyerap nafas curang di tubuh binatang virtual itu. Yah, rasanya enak. Molly tampak mabuk. Bagi Kabulu, itu adalah binatang virtual seperti mimpi buruk, tapi baginya itu seperti tonik yang enak. Kabulu sangat ketakutan sehingga dia segera bersembunyi ke samping. Begitu dia berdiri teguh, nafas dingin yang mengerikan menyebar dengan cepat di sepanjang lukanya yang terkorosi menuju pikirannya. Tidak, darah binatang hampa ini mengandung kekuatan polusi yang mengerikan. Pikiran Kabulu pusing dan dia ketakutan setengah mati. Molly dan Qin Chen telah mengabaikan darah binatang virtual itu sebelumnya. Dia mengira darah binatang virtual itu bukan apa-apa, tapi sekarang dia menemukan bahwa kecerdasannya tidak salah sama sekali kekuatan korosif. Kabru buru-buru duduk bersila, berusaha sekuat tenaga mengusir kekuatan polusi. Di sisi lain, setelah Qin Chen membelah binatang virtual itu, dia melihat bahwa tubuh binatang virtual yang rusak itu masih berjuang keras untuk menyatu. Luar biasa, setiap tubuh mengandung kekuatan hidup yang kuat dan memiliki kemampuan mandiri untuk bergerak. Qin Chen mengambil bagian dari tubuh yang terus berubah dan menariknya dengan kuat. Mendengus. Separuh tubuh binatang virtual ini dengan cepat terkoyak menjadi benang panjang, seperti urat naga, tapi masih sangat kuat. Hah, bahkan jika dibelah, kekuatan fisiknya masih tidak kalah dengan kaisar puncak seperti Sage Agung Siu. Qin Chen terkejut. Dalam hal intensitas dan konsentrasi energi, tubuh ini tidak dapat dibandingkan dengan pembangkit tenaga listrik puncak veteran seperti Sage Agung Siu dari masyarakat naga hitam. Namun, tubuh binatang virtual yang tidak lengkap sebenarnya memiliki pertahanan yang lebih baik daripada Siu. Tidak ada perbedaan antara orang bijak Agung Yu dan orang bijak Agung Yu. Betapa luar biasanya hal ini. Saya ingin melihat seperti apa struktur tubuh binatang virtual ini, dan itu bisa sangat sulit. Retak. Qin Chen dengan lembut mengerahkan kekuatan, dan dengan keras, itu seperti tendon naga yang diregangkan hingga ekstrim dan pecah seketika. Seperti pembukaan, tubuh ini dirobek oleh Qin Chen dalam sekejap. Tubuh berdaging yang dihancurkan oleh Qin Chen berubah menjadi gumpalan kecil daging energi, dan potongan kecil daging energi ini berubah menjadi individu mandiri dan masih menggeliat. Setiap potongan daging energi mengandung kekuatan yang luar biasa. Ada hubungan yang samar-samar di antara keduanya, tetapi keduanya independen. Hah! Qin Chen mengambil sepotong daging energi dan menariknya dengan lembut. Dia langsung menarik potongan daging energi itu ke dalam seutas benang, dan benang itu masih sangat kuat. Daging energi sekecil itu masih sangat keras. Qin Chen terkejut. Secara umum, setelah tubuh energi terus-menerus terkoyak, energi yang terkandung dalam setiap bagian tubuh energi akan semakin berkurang, yang juga akan menyebabkan kekuatannya semakin rendah. Misalnya, jika puluhan ribu kabel baja disamak, daya tahannya sungguh luar biasa, tetapi jika dibagi menjadi ribuan, lusinan, atau bahkan beberapa kabel,
ketangguhan dan kekuatannya dengan sendirinya akan sangat berkurang. Namun tidak peduli seberapa kecil potongan daging energi dari binatang virtual ini, ketangguhan setiap potongan daging energi tetap sama. Ayo lagi. Qin Chen menggunakan kekuatan, dan dengan suara desir, dia terus membagi potongan daging energi ini. Di bawah pembelahan terus-menerus Qin Chen, potongan daging energi ini terus menyebar, ketika mereka tersebar secara ekstrim. Potongan daging energi ini tiba-tiba berubah menjadi kekosongan energi gelap. Ini seharusnya menjadi unit segmentasi terkecil. Mata Qin Chen berbinar, jari-jarinya berubah menjadi pisau, dan dia memotong tubuh energi kosong dengan kekuatan. Dengan keras, tubuh energi kosong dibelah, dan saat tubuh energi dibelah, Qin Chen bahkan merasakan kekuatan kuat yang ditransmisikan dari tubuh energi. Setelah pecah, kekuatan tubuh energi hampa ini akhirnya turun secara signifikan, dan kilaunya menjadi lebih redup. Qin Chen meraih separuh tubuh energi ini dengan telapak tangannya dan meremasnya dengan kekuatan dunia. Engah. Kedua bagian energi hampa ini benar-benar hancur menjadi untaian benang gelap. 108 benang hitam pekat. Total ada 108 benang hitam legam ini, masing-masing seperti benang lentur, berenang di kehampaan, masih aktif, dan berusaha menyatu menjadi satu. Namun setelah dipecah menjadi benang paling dasar, ketangguhan setiap benang menjadi jauh lebih lemah. Asal-usul Qin Chen menyelimuti benang gelap ini, membuatnya tidak dapat menyatu. Benang hitam ini, Qin Chen mengamati dengan cermat. Di bawah kekuatan dunianya, benang hitam ini diperbesar ratusan juta kali. Permukaan setiap benang hitam seperti dataran luas, terlihat jelas, dan di dalamnya, tentakel ketiadaan muncul, terus-menerus bersentuhan dengan kehampaan, memancarkan aura jalan kehampaan. Struktur benang ini sepenuhnya muncul di mata Qin Chen bahkan dapat melihat cara dan struktur pergerakan energi reguler di benang hitam ini. Dengan sedikit gerakan kekuatan suci Qin Chen, dia merobek benang besar itu, struktur benang itu hancur. Seolah-olah sebuah domino runtuh dalam sekejap, itu runtuh dalam sekejap dan berubah menjadi aturan berkabut di dunia virtual, menghilang ke dalam dunia dan melebur ke dalam dunia. Qin Chen memperhatikan dengan cermat. Tonton thread ini sepenuhnya dimusnahkan. Tidak heran tubuh fisik begitu kuat. Qin Chen terkejut, matanya bersinar, setiap benang sutra adalah kekuatan jalan yang independen. Kekuatan jalan ini menggunakan metode operasi khusus untuk membentuk struktur yang stabil dan melahirkan hingga. Meskipun tubuh seorang kaisar biasa yang kuat, bahkan seorang kaisar puncak, dipadatkan oleh kekuatan jalan raya, setelah terkoyak, kekuatan jalannya sebenarnya tidak lengkap. Tetapi binatang virtual ini tidak peduli seberapa kecilnya, itu masih berisi hukum jalan besar yang lengkap. Kecuali unit hukum terkecil dimusnahkan, akan sangat sulit untuk membunuhnya. Petik 2. Qin Chen mengerti. Berisi sebagian dari hukum agung dan mengandung hukum agung yang lengkap, kekuatan alaminya sangat berbeda. Yang paling penting adalah struktur hukum besar ini. Mata Qin Chen berkedip-kedip. Dia bisa merasakan ada jejak jurang di tubuh binatang virtual ini, dan setiap unit energi di binatang virtual ini juga memiliki jejak yang halus. Jejaknya menghilang. Alasan mengapa tubuh fisik binatang virtual ini dapat membentuk struktur jalan yang unik terkait dengan kekuatan hukum nafas jurang. Jika karena ini, maka berdasarkan struktur energi fisik dari binatang virtual ini, mungkinkah untuk mendekonstruksi kekuatan jurang yang membuat banyak orang kuat di lautan alam semesta mengubah ekspresi mereka setelah mendengarnya? Ini hanyalah salah satunya. Jika saya dapat menganalisis struktur ini secara menyeluruh, menguasai struktur ini, dan kemudian membiarkan tubuh kaisar saya bertransformasi dengan cara ini, dapatkah kekuatan tubuh kaisar saya menjadi lebih kuat? Mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada titik ini, Chen sangat bersemangat. Alasan mengapa tubuh fisiknya saat ini kuat adalah karena ia telah mengintegrasikan hukum yin dan yang, alam semesta asli, dan diubah oleh kekuatan dimensi tinggi. Dimensi tinggi adalah ranah yang lebih unggul dari struktur. Tapi di bawah alam, di atas struktur fisik, Qin Chen juga bisa membuatnya lebih kuat. Ketika keduanya digabungkan, Qin Chen memiliki perasaan samar-samar bahwa di puncak alam Kaisar Agung, kekuatan fisiknya saja sudah cukup untuk dibandingkan dengan Kaisar Dewa. Dikombinasikan dengan kekuatan dimensi tinggi,
kemungkinan besar dia akan melakukannya bahkan melampaui rata-rata kaisar dewa. Binatang virtual ini benar-benar sebuah harta karun. Pikir Qin Chen, dan dengan letupan, dia benar-benar memusnahkan binatang virtual itu. Gumpalan nafas jurang perlahan menghilang ke dalam kehampaan, dan Qin Chen mengangkat tangannya untuk menyerap nafas jurang ke dalam dunia yang kacau. Singkirkan dulu. Jika kamu mengumpulkan kekuatan jurang yang cukup, kamu mungkin memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang jurang maut. Qin Chen telah melihat kekuatan Master Dao penghancur jurang, dan cepat atau lambat mereka akan bertemu lagi. Bab 5869. Metamorfosis Jari. Qin Chen, itu hanya binatang virtual, mengapa butuh waktu lama? Molly bergoyang, melihat binatang virtual yang menghilang di depan Qin Chen, menghancurkan mulutnya, dan berkata sambil tersenyum. Kamu ingin aku membunuh lebih cepat lain kali. Qin Chen meliriknya, oke, bagaimana kalau lain kali aku melihat berapa banyak binatang virtual yang ada, aku akan langsung membunuh semua binatang virtual itu. Oke. Molly tertegun dan berharap dia bisa menamparkan dirinya sendiri. Oh sial. Anda sangat kejam, mengapa Anda menyebutkan hal ini ketika Anda tidak ada pekerjaan? Molly tidak percaya bahwa dengan kekuatan Qin Chen, dia bisa berburu binatang virtual lebih lambat dari dirinya. Melihat ke belakang, dia menjadi serius. Bagaimana jika dia tidak memiliki kesempatan untuk melahap? Pria botak itu dan menjadi marah. Saya tidak mengerti aturannya. Bagaimana dia, wakil kepala penjara, bisa dibiarkan bergaul? Hei, kenapa kamu tidak memberitahuku hal sebesar itu? Su Qingcheng memandangnya dengan sedikit ketidakpuasan. Kami telah memperhatikan masalah ini sejak lama dan telah melakukan banyak penyelidikan. Kami yakin kali ini masalah ini akan dihilangkan, kata pangeran. Mengingat estetika ibunya yang tidak dapat diandalkan, Sui Wei secara bertahap mulai menolak kencan buta yang diperkenalkan oleh ibunya. Gunung-gunungnya lebat, sungainya jernih, dan burung-burung di pepohonan terus berkicau. Dilao berbalik menghadap mereka dan berkata, bagaimana Sui Hao dan yang lainnya bisa begitu malas? Mereka semua mengambil tablet spiritual di tangan mereka. Ketika Dilao melihat beberapa orang telah mengeluarkan semua tablet spiritual, dia melambaikan tangannya untuk memanggil 11 kelompok cahaya kuning muda. Jika kamu menyerah, kamu pasti akan kehilangan muka. Banyak sekali orang yang mensubscribe channel Dongeng Donghua dan menonton, karena kamu ada di sini, kamu tidak boleh menyerah, jika tidak kamu tidak akan ditertawakan. Keesokan paginya, Han Feng mengucapkan selamat tinggal kepada Xia Tao dan yang lainnya. Karena kejadian kemarin, dia sedang tidak mood untuk tinggal di Nanchang hari ini. Kepala pelayan menghela nafas setelah mendengar ini, lalu pergi ke kabin dan meminta orang-orang untuk mulai menuju Sekte Tianxuan. Ini adalah pertama kalinya Lu Yu secara pribadi memahami seperti apa seorang ahli seni bela diri. Sama seperti penduduk desa pegunungan yang membayangkan bahwa kehidupan kaisar seperti membawa kotoran dengan tongkat emas, bahwa seorang ahli seni bela diri dapat dilihat pada tingkat yang begitu tinggi. Melihat tombak itu menghalanginya, si Lei membuangnya, dan palu listrik ungu itu mengenai kepala centaur itu dengan akurat. Hahaha, kamu bilang kamu, seorang seniman kaki, sebenarnya bisa cacat. Kuncinya kamu lebih cacat dariku. Yunya tidak bisa menahannya sambil menutup mulutnya dan tertawa. Kalau soal pekerjaan, tekad dan kepercayaan diri yang terlihat secara alami di wajahnya, serta pesonanya yang tenang dan tidak tergesa-gesa benar-benar membuatnya terlihat lebih tampan. Namun hatiku sedang kacau, dan tiba-tiba aku tidak bisa berkata-kata. Di pagi yang begitu cerah, semuanya terasa begitu jernih, dan kenangan semalam pun masih melekat di benakku. Ternyata aku sudah benar-benar menyerahkan diriku sepenuhnya pada pria yang kucintai sejak lama, benar-benar miliki dia. Di saat yang sama, kepala-kepala di kamp juga dibersihkan, hanya menyisakan sedikit bau darah, membuat hati orang terasa berat. Bukannya Anda tidak bisa mengatur untuk bersamanya, itu hanya untuk mencegah seseorang dari pengadilan mengetahui ada sesuatu yang salah ketika mereka datang ke Liu Yongguang. Nona Zhu, aku tidak membuatmu malu. Di luar sudah gelap, mungkin tidak aman bagimu, seorang gadis, untuk keluar, kata Wu Tongcai. Pantas saja penduduk desa berebut sedikit tulang ayam. Nasi yang bisa dimasak di rumah memang tidak ada.
Biji-bijian yang dibeli di muka hampir sama beberapa kali ini. Mulai sekarang, setiap rumah tangga harus bergantung pada sayuran liar untuk bertahan hidup, dan saya tidak tahu apakah mereka dapat bertahan hingga panen musim gugur. Perkataan Ning Qingqi bisa dikatakan telah mengungkap arti mimpinya. Alasannya sangat sederhana, namun Ning Changrong telah salah berpikir dan mengubah rakyat jelata menjadi musuh khayalan. Setelah perencanaan intensif selama beberapa waktu, rumah bordil akhirnya dibuka kembali, dan semua orang di kota telah membicarakan masalah ini baru-baru ini. Penurunan suhu tubuh yang cepat dan rasa sakit yang parah membuat penyihir itu tahu bahwa dia tidak jauh dari kematian. Dengan ekspresi kebencian di matanya, penyihir itu membuat gerakan sihir yang aneh. Mengenakan pakaian putih dan rambut putih, dia berdiri dengan bangga tegak di puncak gunung, meskipun kepingan salju menimpanya, dia tidak peduli sama sekali. Bab 5870. Jenius hebat. Jari Qin Chen dikelilingi oleh aura Tao yang unik. Tampaknya semacam transformasi telah terjadi di dalam. Sedikit kepanikan. Apa yang kamu? Murid Molly menyusut. Dengan kekuatannya, dia secara alami bisa merasakan sekilas bahwa aura di jari Qin Chen sangat luar biasa, seolah-olah berada di atas levelnya. Bagaimana mungkin Molly tidak terkejut dengan hal ini? Saya akhirnya menyadari struktur energi ini. Qin Chen melihat jarinya dan tersenyum di sudut mulutnya. Itu tidak mudah. Sejak melihat struktur binatang virtual sebelumnya, Qin Chen terus mencoba dan memahaminya. Setelah mencoba berkali-kali, dia akhirnya mengembangkan jarinya menjadi struktur binatang virtual. Pada saat jari ini berhasil berevolusi, Qin Chen segera merasakan jarinya seolah menyatu dengan dunia. Dengan beberapa klik, dia dapat mengaktifkan kekuatan mengerikan dari lapisan dunia virtual untuk membentuk kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Benar saja, jika intensitas energi yang sama terdiri dari struktur energi yang berbeda, kekuatannya akan berbeda. Kata Qin Chen sambil memandang Molly, "Molly, coba kekuatan jariku." Chen tiba-tiba menunjuk ke arah Molly tanpa menunggu Molly berbicara. Hah, Molly terkejut dan mengejek. Kemanapun jari Qin Chen lewat, riak tak terlihat muncul di kehampaan. Kekosongan di reruntuhan para dewa bergetar di bawah jari ini, seolah siap meledak kapan saja. Kekuatan yang sangat menakutkan. Molly terkejut, dan segera menyilangkan tangan di depannya, mencoba menghentikan jari Qin Chen. Keduanya melakukan kontak fisik, dan hanya mendengar letupan. Jari Qin Chen benar-benar menembus lengan Molly. Di bawah jari Qin Chen, tubuh Molly seperti mentega di depan pisau panas, rentan terhadap pukulan dan tidak mampu menghentikannya. Apa? Molly terkejut. Perlu dicatat bahwa tubuhnya saat ini mampu menahan bahkan serangan leluhur masyarakat naga hitam untuk waktu yang singkat, tetapi di bawah serangan Qin Chen, dia tidak dapat menahannya hanyalah serangan tingkat Kaisar Dewa. Molly, yang baru saja bertarung melawan leluhur masyarakat naga hitam, segera merasakan bahwa serangan Qin Chen dengan jari ini pasti telah mencapai tingkat Kaisar Dewa. Dengan tingkat budidaya Kaisar Puncak, meluncurkan serangan tingkat Kaisar Dewa hanyalah. Molly tertegun dan bahkan tidak tahu harus berkata apa. Di bawah, rambut Kabru berdiri tegak, dan dia bahkan tidak berani menarik napas. Ketika Qin Chen memukulnya sebelumnya, jelas bahwa sasaran serangannya bukanlah dia, tetapi dia memiliki ilusi bahwa tubuhnya akan musnah di tempat. Lupakan saja, orang-orang besar sedang berkelahi, aku hanya berpura-pura tidak melihatnya. Kabru menundukkan kepalanya dan terbang ke depan. Qin Chen, jarimu apa ini? Molly memandang jari Qin Chen dengan ngeri karena dia bisa dengan mudah menembus dagingnya sendiri. Hindari struktur binatang, kata Qin Chen dengan tenang. Batalkan struktur binatang. Molly tergoda. Itu benar, Qin Chen tersenyum, kamu telah melahap begitu banyak binatang virtual sebelumnya. Apakah kamu tidak penasaran mengapa binatang virtual ini begitu defensif meskipun mereka tidak terlalu maju? Struktur. Selama Anda dapat menguasai struktur energi terkondensasi dari binatang virtual ini dan mengubahnya menjadi milik Anda sendiri, Anda secara alami dapat meningkatkan kekuatan Anda tanpa meningkatkan wilayah Anda ke alam dan kultivasi. Selain itu, ada banyak cara lain untuk meningkatkan kekuatan Anda. Jelas Qin Chen sambil tersenyum. Molly tercengang. Apa-apaan?
Dia merasakan tubuhnya, karena nafas jurang yang telah ditelan oleh binatang virtual sebelumnya, dia telah memasuki alam kaisar puncak belum lama ini. Namun, dibandingkan dengan peningkatan Qin Chen, Molly tiba-tiba merasa bahwa itu tidak lagi bagus. Dia telah berjuang hidup dan mati untuk meningkat pesat, tetapi Qin Chen telah meningkat pesat hanya dengan melihat struktur binatang virtual itu. Apakah ini masih manusia? Bisakah Anda mengizinkan saya melihat struktur binatang virtual ini? Molly mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja. Saya melihatnya mengambil inisiatif untuk merentangkan jarinya. Wow! Jari Qin Chen berubah menjadi miliaran benang energi dalam sekejap. Benang energi yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus menggeliat di kehampaan, dan setiap benang energi sebenarnya mengandung aura khusus dari jalan tersebut. Ratusan juta benang sutra dari jalan aura yang tak terhitung jumlahnya terus menyatu, dan akhirnya membentuk salah satu jari Qin Chen. Begitu banyak aura jalan, struktur kekuatan suci yang begitu rumit. Dengan kekuatannya saat ini, tidak sulit bagi Kaisar untuk bertransformasi menjadi miliaran asal-usul. Namun kuncinya adalah mengintegrasikan jalan asal tersebut untuk membentuk struktur yang unik, yang tidak mudah untuk dicapai. Biar aku coba. Molly mengulurkan jarinya, dan dengan keras, jari itu terbelah seketika dan tersebar menjadi sumber murni yang tak terhitung jumlahnya. Sumber-sumber ini terus terpecah, 1000, 10.000, 100.000, 1 juta, 10 juta. Itu benar-benar tersebar ke hampir 100 juta rangkaian jalan sebelum Demon Lee berhenti. Sungguh beban yang sangat berat bagi jiwa. Molly merasakan tugas yang sangat besar dan sangat berat untuk mengendalikan ratusan juta jalur jalan pada saat yang sama, yang sangat rumit bagi jiwa. Bahkan dengan kekuatan dan wilayahnya, dia hanya bisa mengendalikannya. Terlebih lagi, benang-benang ini perlu dibentuk menjadi struktur yang utuh. Saya khawatir hanya beberapa tubuh dewa tingkat atas yang dapat mengendalikannya dengan sempurna. Dengan jiwa dan kemauan spiritualku, ditambah dengan asal-usul Kaisar Agung, aku merasakan tekanan untuk mengendalikan benang jalan ini, apalagi strukturnya. Bagaimana Qin Chen melakukannya? Molly menarik napas dalam-dalam dan menatap Qin Chen agak sulit dipercaya. Molly ini cukup mampu. Qin Chen melihat jari Molly, tapi matanya bersinar. Saya harus mengatakan bahwa kemampuan meniru Molly masih sangat kuat. Wow! Di bawah desakan Qin Chen yang disengaja, miliaran benang sutra di jari-jarinya dengan cepat berevolusi dan akhirnya membentuk jari yang utuh. Kamu harus mencobanya juga, kata Qin Chen pada Molly. Molly juga meniru Qin Chen dan mulai mencoba, tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia hanya dapat mengendalikan paling banyak hampir setengah dari benang jalan. Sisa benang jalan tidak dapat dikendalikan sama sekali karena penyebaran kekuatan jiwa yang ekstrim. Sial! Apakah bakatku benar-benar lebih buruk daripada Demon King? Dia mengertakkan gigi dan mendorong kekuatan jiwanya secara ekstrim, mencoba mengendalikan benang jalan tersebut, namun pada akhirnya dia gagal. Luar biasa, Li Iblis ini bukanlah tubuh Daois yang sempurna, dan tubuh fisiknya belum diubah oleh dimensi tinggi. Dia tidak mengontrol asal-usul Dao sebanyak yang saya miliki. Setelah melihatnya, dia memiliki sebagian kecil dari sutra Dao saya kontrol benang. Layak untuk dikatakan, keluarga kerajaan abis. Di samping itu, Qin Chen tidak bisa tidak kagum. Jika iblis ini terus berkembang, bukankah dia akan dapat memiliki sebagian kecil dari kekuatannya sendiri ketika dia berada pada tingkat kultivasi yang sama dengan dirinya di masa depan? Cek, cek, Qin Chen menghela nafas. Dia layak menjadi jenius terkuat yang keluar dari lautan alam semesta, Kaisar Klan Jurang Maut. Namun, ditatap oleh Qin Chen seperti ini, Molly menjadi semakin malu. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinganya. Sebenarnya, Anda tidak harus mengikuti metode saya untuk memadatkan struktur seperti itu. Struktur ini adalah apa yang saya pelajari dari binatang virtual. Inti dari binatang virtual sebelumnya adalah nafas jurang di dalam tubuh mereka. Anda adalah keluarga kerajaan Jurang Maut. Anda cukup ikuti naluri jurang di tubuh Anda dan kendalikan utas ini, dan Anda mungkin dapat mencapai efek lain. Qin Chen mengirim pesan ke Molly. Naluri jurang maut, hati Molly tergerak. Ini adalah solusinya.
Dia membebaskan pikirannya dan tidak lagi ingin belajar dari kendali Qin Chen atas begitu banyak jalur jalan. Sebaliknya, dia menggunakan naluri jurang di tubuhnya untuk mempengaruhi jalur ini. Saat berikutnya, sebuah adegan yang membuat Molly sulit dipercaya terjadi. Wow! Banyak benang jalan besar yang putus di jari-jarinya benar-benar menyatu tanpa sadar seolah-olah mereka hidup. Hah! Murid Qin Chen menyusut, struktur jalan ini memang terkait dengan klan abis. Hati Qin Chen tergerak. Ide yang dia berikan kepada Molly sebelumnya sebenarnya adalah eksperimen dan tebakan. Dan perubahan Molly saat ini segera membuktikan beberapa tebakannya. Wow! Dalam sekejap, jari-jari Molly menyatu dan terbentuk. Pada saat ini, dia memiliki ratusan juta benang sutra yang menyatu menjadi satu. Jari ini secara alami akan mempengaruhi dunia sekitarnya hanya dengan berdiri di sana berdasarkan jari Molly. Pusatnya mulai beroperasi, dan sisa kekuatan aturan di sekitar kehampaan secara alami mulai mundur. Apakah aku Kaisar Dewa hanya dengan satu jari? Setiap Kaisar Dewa menguasai kekuatan magis dari jalan besar absolut. Kemanapun dia turun, asal mula laut universal dan mundurnya jalan besar dapat membentuk domain aturan yang unik bagi Kaisar Dewa itu sendiri. Molly tidak dapat melakukan ini sebelumnya, tapi sekarang jarinya telah terbentuk. Jari menakutkan itu sebenarnya telah mengubah aturan di sekitarnya. Luar biasa, yang paling membuat Molly takjub adalah jari-jarinya, yang secara tidak sengaja menyatu sesuai dengan asal-muasal jurang maut, seperti binatang buas virtual itu. Tidak ada aura jurang maut yang lolos terbentuk di bawah pengaruh asal mula jurang. Bahkan jika serangan seperti itu dilancarkan, orang-orang kuat di lautan kosmik ini tidak akan mengetahui bahwa dia ada hubungannya dengan klan abis. Hahaha, Nak Qin Chen, aku benar-benar jenius yang hebat. Molly menjadi bersemangat dan matanya bersinar. Karena jari ini bisa berubah, jika aku bisa mengubah seluruh tubuh, maka kekuatanku. Molly hampir-hampir tak terbayangkan. Wow, dia segera mengaktifkan jurang di tubuhnya, mencoba membuat seluruh tubuhnya mulai berubah sesuai dengan struktur ini. Qin Chen tersenyum, menutup matanya, dan mulai berubah menjadi tubuh kaisarnya. Lagi pula, satu jari saja tidak cukup. Tapi saat ini, Qin Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya, mengerutkan kening dan melihat ke langit yang jauh. Orang kuat akan datang. Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita Martial Master di channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silakan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.